warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Kretu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali, tema 7 kebersamaan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Teman-teman disimak baik-baik ya penjelasan dari Miss Yani. Hari ini kita akan belajar subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Teman-teman, coba amati gambar yang ada di samping. Nah, gambar yang ada di samping sedang apa ya? Ya, Siti dan keluarganya sedang berkumpul bersama. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, dan ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Teman-teman, ayo kita cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Di sini Siti suka warna hijau. Kemudian teman Siti, Ali, suka warna coklat. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Menurut teman-teman bagaimana ya? Ya, sikap yang harus kita miliki terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda yaitu saling menghormati. Kemudian tidak mengejek warna kesukaan teman. Dan yang terakhir, tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan. Nah, teman-teman, itulah sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Coba diperhatikan di sini. Di sini ada gambar puding yang sudah dipotong, yang besarnya sama. Bagian yang pertama yaitu 1/3. Kemudian bagian yang kedua juga 1/3. Dan bagian yang ketiga yaitu 1/3. Nah, teman-teman, kenapa di sini 1/3? Ya, karena satu bagian dibagi menjadi 3. Jadi setiap bagiannya yaitu 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar.
satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Nah, teman-teman, jadi puding tadi dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian setiap satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Nah, teman-teman, jadi 1/3 ini bisa dibaca dengan sepertiga atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Nah, teman-teman, jadi di sini terdapat 3 potongan yang sama besar. Masing-masing potongan yaitu 1/3 bagian. Ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3 sebanyak 3 buah. Jadi ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya 3 pertanyaan. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang pertama yaitu Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ya, setiap bagiannya yaitu 1/3. Bagian pertama 1/3, kemudian bagian yang kedua 1/3, dan bagian yang ketiga 1/3. Jadi setiap bagian disebut 1/3 bagian. Jadi Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/3 bagian atau 1/3 bagian. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus titik-titik. Nah, di sini bagian yang pertama yaitu 1/3. Kemudian bagian yang kedua 1/3. Kemudian bagian yang ketiga juga 1/3. Nah, jadi masing-masing potongan harus sama besar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Teman-teman, jadi Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Nah, kuenya ada di samping. Ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadi Siti membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya yaitu arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Nah, di sini yang pertama ada persegi panjang. Di sini sudah dibagi. Nah, teman-teman, di sini sudah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka, kalau kita ingin menunjukkan 1/3 bagian, kita arsir salah satunya saja. Nah, di sini Miss Yani arsir bagian yang ini. Nah, berarti bagian yang ini adalah 1/3. Selanjutnya, gambar selanjutnya di sini juga sudah ada. Nah, gambar yang sudah Miss Yani bagi 3 bagian ini, lalu kita arsir, pilih salah satu karena hanya 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Nah, di sini Miss Yani
mengarsir bagian yang ini. Nah, itu cara mengarsir sepertiga dari sebuah gambar. Nah, teman-teman, jadi pilih salah satu saja mengarsirnya ya. Dari 3 bagian yang ada di sini, teman-teman pilih salah satu saja. Karena yang disuruh di sini sepertiga atau 1/3. Jadi teman-teman hanya pilih salah satu bagian saja yang ingin diarsir. Kemudian setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, teman-teman, di sini ada gambar kue martabak. Nah, setiap bagiannya yaitu dipotong sama besar. Yaitu bagian yang pertama dipotong yaitu 1/4. Kemudian bagian yang kedua juga 1/4. Kemudian bagian yang ketiga juga 1/4. Bagian yang keempat juga 1/4. Nah, jadi kue ini, satu buah kue dibagi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya yaitu 1/4. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, teman-teman, jadi suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar martabak ini. Gambar martabak ini potongannya sama atau tidak ya? Menurut teman-teman sama atau tidak? Kalau menurut Miss Yani, ini potongannya tidak sama. Apakah potongan martabak di samping menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Tidak, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Nah, teman-teman, jadi potongan martabak yang ada di samping itu potongannya tidak sama besar. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan 1/4. Nah, di sini Miss Yani punya pernyataan lagi. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang pertama yaitu Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Nah, di sini bagian yang pertama yaitu 1/4. Kemudian bagian yang kedua juga 1/4. Bagian yang ketiga juga 1/4. Dan bagian yang keempat juga 1/4. Jadi masing-masing potongan sama besar. Setiap potongannya adalah 1/4 bagian. Kemudian pertanyaan yang kedua. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, di sini Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Nah,
Siti membagi menjadi berapa bagian ya? Ya, di sini 1/4, di sini 1/4, di sini 1/4, di sini 1/4. Jadi, Siti membagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Perhatikan gambar kertas berikut. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar kertas yang ada di samping. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah titik-titik bagian. Luas warna merah adalah titik-titik bagian. Luas warna hijau adalah titik-titik bagian. Luas warna kuning adalah titik-titik bagian. Ya, di sini masing-masing yaitu 1/4. Kemudian merah juga 1/4, kuning juga 1/4, dan hijau 1/4. Jadi, luas warna biru adalah 1/4 bagian. Kemudian, luas warna merah adalah juga 1/4 bagian. Luas warna hijau adalah 1/4 bagian. Kemudian yang terakhir yaitu luas warna kuning adalah 1/4 bagian. Nah, teman-teman, jadi masing-masing warna luasnya yaitu sama-sama 1/4. Kemudian pertanyaan yang keempat. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah 1/4 bagian dari lingkaran. Nah, di sini jadi Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran, kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah 1/4 bagian. Nah, teman-teman, jadi bagian yang hilang ini atau yang digunting adalah 1/4 bagian dari lingkaran. Teman-teman, ini sama seperti yang tadi. Arsirlah 1/4 dari gambar berikut. Kalau yang tadi kita mengarsir 1/3 dari gambar, nah sekarang kita akan mengarsir 1/4 dari gambar berikut. Nah, di sini yang pertama ada persegi panjang. Di sini sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka kalau kita ingin menunjukkan 1/4 bagian, kita arsir salah satunya saja. Nah, di sini Miss Yani akan mengarsir bagian yang ini. Nah, berarti bagian yang ini adalah 1/4. Kemudian gambar yang kedua. Gambar selanjutnya di sini juga sudah ada ya. Gambarnya sudah dibagi 4 bagian yang sama besar. Lalu kita akan mengarsir. Pilih salah satu saja. Karena hanya 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, di sini Miss Yani mau mengarsir bagian yang ini. Nah, itulah cara mengarsir 1/4 dari sebuah gambar. Nah, teman-teman, inilah cara mengarsir 1/4 dari gambar yang ada. Sekian penjelasan dari Miss Yani. Sampai di sini, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 1 halaman 30, 31, 32, dan 33. Kemudian dilanjutkan kembali halaman
41, dan 42. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.